Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga tegaskan bahwa Iran tidak segan untuk bertindak jika Amerika Serikat Israel kembali menyerang dan mengancam keamanan Iran. Dalam sebuah wawancara televisi, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menerima bahwa mereka telah dikalahkan. Azizi juga menyebut bahwa AS mendukung dan menghasut Israel untuk mengambil tindakan yang menguntungkan tujuan mereka sendiri. Ia menegaskan bahwa Iran tidak segan untuk bertindak jika AS dan Israel terus menyerang dan mengancam keamanan Iran. یک مسئله‌ای داریم و اون این که آمریکایی‌ها باید بپذیرن که شکست خوردن. Seorang petugas keamanan Rumah Sakit Umum Daerah di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor milik karyawan rumah sakit. Polisi menyebut pelaku nekat mencuri karena kecanduan bermain judi online. Seorang petugas keamanan rumah sakit di Cilengsi ditangkap tim Reskrim Polsek Cilengsi setelah mencuri sepeda motor milik seorang karyawan rumah sakit. Aksi pencurian terekam kamera pengawas saat pelaku masuk melalui akses khusus karyawan. Sebelum beraksi, pelaku mengamati situasi di sekitar pintu keluar masuk area parkir karyawan. Beberapa jam kemudian, sepeda motor milik korban dilaporkan hilang dari lokasi parkir rumah sakit. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menggadaikan sepeda motor hasil curiannya senilai Rp2.300.000. Sepeda motor korban ditemukan di wilayah Tlanjuk Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk bermain judi online. Tracking kita terhadap kartu-kartu yang dimiliki oleh seluruh karyawan, apakah ada yang hilang atau tidak. Setelah kita tracking, ternyata ada beberapa kartu yang memang hilang. Tidak digunakan lagi, tapi tidak melapor. Kemudian kami cek CCTV. Ternyata CCTV pada tanggal 24 itu ada yang mencurigakan gerak-geriknya. Ada beberapa karyawan, yaitu salah satunya inisial Adang ini, dia piket malam, namun di pagi jam 7 yang bersangkutan bolak-balik tuh. Dia melihat ke arah parkir, kemudian melihat situasi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Akibat insiden ini, kernet truk terjepit di ban depan sehingga harus dievakuasi oleh warga dan petugas pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, kernet truk dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Tiba ada suara gemuruh besar kayak geledek tuh, jadi kita dikaget. Biasanya kita kira itu binatang di atas yang ribut, ternyata keluar mobil yang terlempar dari atas jembatan. Mobil truk 10 roda yang hilang kendali sehingga jatuh dan menimpa 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, polisi juga menghimbau para pengemudi kendaraan berat untuk selalu tetap berhati-hati dan memperhatikan sekitarnya guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Lecumanan sudah Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lecumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini. Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat harus telah dikalahkan.
pemirsa, keributan terjadi di Desa Sentul, Keragilan, dan diduga melibatkan oknum supporter sepak bola yang sebelumnya mengikuti perayaan hari jadi ke-13 Jackmania di Kabupaten Serang, Banten. Dalam video yang beredar, sejumlah orang terlibat kericuhan di sekitar sebuah ruko. Menurut polisi, kegiatan perayaan sebenarnya berjalan aman dan telah mendapat pengawalan dari polisi. Namun setelah acara selesai, diduga ada sejumlah oknum yang kembali berkonvoi hingga terlibat dalam insiden tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku dan kronologi lengkap kejadian. Selesai, kita dari pihak Polres Serang dan Polsek Keragilan melakukan pengawalan sampai ke jalan utama, sehingga mereka dipastikan sudah kembali ke tempat masing-masing. Namun demikian, ternyata ada beberapa kelompok yang masih menyasar ke desa-desa, ke gang-gang yang ternyata ada sampai ke Desa Sentul. Nah, ditemukanlah rumah yang memasang bendera Viking, sehingga mereka berhenti dan melakukan Halo, selamat malam pemirsa. Informasi terkait keributan melibatkan dua kelompok supporter sepak bola tadi ini mengawali Anyus Malam hari ini pemirsa. Bersama saya Bayu Pradana pemirsa, dan inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Di mana ricuh sejumlah warga menolak pengosongan rumah di atas tanah TNI Angkatan Darat di Lenteng Agung, Jakarta. Pemilik meminta agar proses hukum yang sedang berjalan dihormati. Suasana tegang mewarnai penertiban rumah di kawasan Komplek Jandak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lahan TNI Angkatan Darat mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Kuasa hukum warga Bambang Kurniawan menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan. Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005. Sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan terkait relokasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky. Ditinggal membeli makan pemiliknya, sebuah mobil yang terparkir di minimarket dibobol kawanan maling di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa itu sejumlah barang berharga korban raib. Sebuah mobil yang tengah terparkir di sebuah minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat memanfaatkan situasi saat korban membeli makanan. Korban pun baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban alami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Yang bersangkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke
mobilnya sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah dialamkan pecah, dan melihat di dalam mobil HRV tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta satu buah laptop. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap kawanan pelaku. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi komplotan perampok di rumah mewah kawasan Sawangan Baru, Kota Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan warga. Pelaku sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki warga. Sebuah rumah di Jalan Jati, kawasan Sawangan Baru, Kota Depok menjadi sasaran aksi perampokan. Rumah dalam kondisi kosong lantaran penghuni meninggalkan saat siang hari. Aksi nekat 4 perampok digagalkan warga bersama pegawai rumah yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Pelaku awalnya sempat menanyakan nama adik pemilik rumah pada seorang warga. Namun pelaku menodongkan senjata api hingga diteriaki warga. Pelaku kabur meninggalkan warga. Saya nanya, ini kok kenapa pintunya rusak gitu kan. Dia bilangnya cuma lihat aja ke dalam gitu sebentar gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam masih ada orang. Pas bunyi pintu ceder, taunya ada orang, itu baru teriak maling. Saya nahan di pintu. Habis itu udah cekcok itu, saya ditodong pistol dari dalam. Pemilik rumah telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang melakukan penggelapan puluhan motor. Dengan modus menyewa motor milik teman dan adik kelasnya, pelaku justru menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seizin pemiliknya. Tim Reskrim Polsek Ngalian mengungkapkan kasus penggelapan puluhan sepeda motor yang dilakukan seorang mahasiswa warga Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diketahui menyewa sepeda motor milik korban, namun kendaraan tersebut justru digadaikan kepada sejumlah orang tanpa seizin pemiliknya. Aksi serupa telah dilakukan pelaku berulang kali dalam kurun waktu tertentu. Dari aksi tersebut, pelaku memperoleh keuntungan mencapai 135 juta rupiah. Uang hasil penggelapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan gaya hidup mewah. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menyita 23 unit sepeda motor, sedangkan 17 motor yang lainnya belum dapat terdeteksi. Kendaraan-kendaraan ini ditemukan di Kabupaten Demak, Kendal, dan Batang. Modusnya pertama menyewa, bilang menyewa nanti dikasih uang per hari, ada yang 80, ada yang 100 ribu seperti itu, dan ada yang jangka sewanya ini ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, 14 hari. Nah, setelah dapat unitnya, pelaku ini langsung menggadaikan kendaraan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 486 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Gubernur Maluku Utara Serly Coanda mengaku kesulitan menggaji karyawan pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu disampaikan Serly dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR di Jakarta. Selain itu, Serly menyampaikan apresiasi terkait rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi belanja pegawai. Serly juga meminta kepada Komisi 2 DPR melakukan rapat dengar pendapat membahas soal fiskal 2027 mendatang. Cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan Pak Mendagri dan Pak Bumenpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari
Pemirsa, Pradi Bersatu kembali mendesak Polda Metro Jaya agar segera menahan Roy Suryo, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pradi Bersatu yang diwakili sekjennya, Ade Darmawan, mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Kali ini Pradi Bersatu membawa surat permohonan tahap 2 agar dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Seperti diketahui, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana ya, ini saya langsung masuk ke inti bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun. Ya, bukan cuma di Indonesia. Ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Rismon Sianipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lecumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lecumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya, pemirsa. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Lecumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan? Makanya pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Pradi Bersatu. Lah, Pradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus
tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Resmond Hasilan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya karena doktornya palsu. Ya, makanya Ya, pemirsa, keributan terjadi di Desa Sentul, Keragilan dan diduga melibatkan oknum supporter sepak bola yang sebelumnya mengikuti perayaan Hari Jadi ke-13 Jackmania di Kabupaten Serang, Banten. Dalam video yang beredar, sejumlah orang terlibat kericuhan di sekitar sebuah ruko. Menurut polisi, kegiatan perayaan sebenarnya berjalan aman dan telah mendapat pengawalan dari polisi. Namun setelah acara selesai diduga ada sejumlah oknum yang kembali berkonvoi hingga terlibat dalam insiden tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi untuk mengungkap pelaku dan kronologi lengkap kejadian. Selesai, kita dari pihak Polres Serang dan Polsek Keragilan melakukan pengawalan sampai ke jalan utama sehingga mereka dipastikan sudah kembali ke tempat masing-masing. Namun demikian, ternyata ada beberapa kelompok yang masih menyasar ke desa-desa, ke gang-gang yang ternyata ada sampai ke Desa Sentul. Nah, ditemukanlah rumah yang memasang bendera Viking sehingga mereka berhenti dan melakukan Halo, selamat malam pemirsa. Informasi terkait keributan melibatkan dua kelompok supporter sepak bola tadi ini mengawali Anyus Malam hari ini pemirsa. Bersama saya Bayu Pradana pemirsa, dan inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan ke informasi berikutnya pemirsa, di mana ricuh sejumlah warga menolak pengosongan rumah di atas tanah TNI Angkatan Darat di Lenteng Agung, Jakarta. Pemilik meminta agar proses hukum yang sedang berjalan dihormati. Suasana tegang mewarnai penertiban rumah di kawasan Komplek Jandak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lahan TNI Angkatan Darat mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Kuasa hukum warga Bambang Kurniawan menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan. Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005. Sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Pemirsa, upaya penyelamatan suara rakyat melalui revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen terus digaungkan berbagai pihak. Parliamentary threshold yang sangat tinggi dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi karena berpotensi dapat membuang jutaan suara yang hilang akibat partai politiknya tidak masuk parlemen.
Perubahan aturan kepemiluan kembali menjadi perhatian karena menyangkut seberapa jauh suara rakyat dapat terwakili di parlemen. Hal ini menjadi bahasan utama dalam diskusi obor rakyat yang dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat politik di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah mendorong penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Itu menjadi penting adalah soal parliamentary threshold. Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia. Itu yang memang kita ingin. PT itu ya ditiadakan saja. Kalau memang perlu ada PT, tetap range-nya itu ambang batas efektif, yaitu sekitar 1%. Itu saja yang memang kita inginkan. Pembahasan revisi UU Pemilu terutama terkait ambang batas parlemen menjadi momentum penting untuk memperbaiki berbagai aspek yang selama ini dianggap kurang adil dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan.